Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasani, pembagian air yang kedua, iku tahirun fi nafsi, air suci di dalam zatnya, mutahhirun li ghairihi, dan juga bisa mensucikan kepada yang lainnya. Makruhun isti'maluhu, tapi makruh menggunakannya. Fil badani, pada badan, maksudnya adalah untuk berwudu, mandi junub ataupun istinja. La fis thawbi, tapi tidak makruh digunakan di dalam pakaian. Contoh untuk mencuci baju, mencuci piring ataupun ngepel dan lain sebagainya. Wahuwa al-ma'ul musyammasu, yaitu air musyammas. Ayyil musakhkhanu bi ta'thir syamsi fihi. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan karena pengaruh terik matahari atau sinar matahari. Innama yukrahu syar'an, air musyammas ini dimakruhkan secara syara itu bila digunakan biqutrin harin, bila digunakan di daerah yang sangat panas seperti di Yaman, di Afrika atau di daerah Timur Tengah lainnya yang notabene wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sangat terik. Kalau di Indonesia itu tidak terhitung dengan daerah terik ya, karena suhu di Indonesia itu relatif stabil, kadang panas juga nggak terlalu terik, kadang hujan. Maka hukum makruhnya tidak berlaku apabila di daerah Indonesia. Kemudian fi ina'in mumtabi'in, kemudian panasnya itu menggunakan wadah yang bisa dicetak atau wadah yang terbuat dari logam. Illa ina'in naqdaini, selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Li sofa'i jauharihima, karena emas dan perak itu relatif bersih ya, atau tidak berkarat. Wa idza baruda, dan ketika air musyammas itu sudah dingin, zalatil karohatu, maka hukum makruhnya itu hilang. Wakhtaron Nawawiyu, namun Imam An-Nawawi memilih hukum adamal karohati mutlakon, tidak makruh secara mutlak. Jadi menurut Imam An-Nawawi, air musyammas itu tidak makruh secara mutlak. Wa yukrahu aidon, dan juga dimakruhkan opo syadidu syukhunati, menggunakan air yang terlalu panas. Panas di sini bukan karena terik matahari, bisa disebabkan karena direbus atau lain sebagainya. Wal burudati, dan air yang terlalu dingin karena sebab mungkin dimasukkan ke lemari pendingin, dimasukkan ke kulkas. Jadi kesimpulannya adalah air musyammas itu makruh digunakan apabila yang pertama itu di daerah yang sangat terik seperti daerah Timur Tengah. Kemudian yang kedua, air musyammas makruh apabila dipanaskannya menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Apabila tidak ada unsur keduanya, maka tidak ada hukum makruh untuk menggunakan air musyammas ketika ingin menggunakan untuk berwudu ataupun mandi jenabat. Namun menurut Imam An-Nawawi itu tidak ada hukum makruh secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab.